Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Erika Novianti Putri dari Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam. Di video ini saya akan berceramah singkat tentang modernisasi Islam untuk memenuhi ujian akhir semester Fikih Dakwah. Untuk tidak berlama waktu, mari kita masuk ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita berikan sholawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Islam Nusantara terhadap Modernisasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 3 poin utama. Yang pertama yaitu Islam dan modernisasi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam merupakan agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni agama yang dianggap paling sempurna. Kesempurnaan Islam sendiri yakni terletak pada sebuah keyakinan. Maksudnya yaitu semakin manusia percaya dengan sepenuh hati jika tidak ada Tuhan selain Allah, maka otomatis manusia akan semakin mendalami Islam serta mengamalkan ajaran Islam, sehingga semakin sempurna pula Islam yang ada pada diri hati manusia tersebut. Seperti tujuan dari syariat Islam sendiri yakni diantaranya memperkenalkan manusia dengan Tuhannya, menyeru manusia untuk melaksanakan ibadah, dan yang ketiga mengingatkan manusia akan keadaan dan tempat kembalinya atau garan tentang syurga dan neraka. Pada saat itu umat Islam kebingungan ketika dihadapkan dengan munculnya modernisasi ini. Kemudian muncul pula 3 golongan yang masing-masing berbeda dalam menanggapi segala sesuatu yang datangnya dari bangsa barat tersebut. Antara lain yang pertama, golongan yang melarang keras apa yang datangnya dari bangsa barat, dan yang kedua, golongan yang menerima secara terbuka segala sesuatu yang datangnya dari bangsa barat. Kemudian yang ketiga, golongan yang menyaring terlebih dahulu segala sesuatu yang berasal dari bangsa barat. Apabila itu sesuai dengan mereka, akan mereka manfaatkan, dan jika tidak sesuai akan mereka buang. Bapak dosen dan saya hormati dan semua teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu sikap Islam Nusantara terhadap modernisasi. Keberadaan Islam Nusantara pada saat itu sempat menimbulkan beberapa polemik di masyarakat. Namun di sini Islam selalu membawa serta menciptakan kedamaian, kebaikan, dan kebermanfaatan bagi masyarakat Islam. Modernisasi juga dikenal lebih identik dengan yang namanya liberalis. Maka dari itu muncul beberapa perbedaan pemikiran dan tindakan di kalangan masyarakat Islam. Ada 3 sikap yang diambil oleh masyarakat Islam dalam menyikapi modernisasi. Yang pertama, menerima tanpa adanya penolakan sama sekali. 2. Mengutuk bangsa barat atau seluruh budayanya. Yang ketiga, mengambil budaya barat yang positif dan membuang serta menghindari budaya barat yang menurut mereka negatif. Islam merupakan agama yang sangat menghargai segala perbedaan, entah itu perbedaan cara pandang, cara bertindak, maupun cara berpikir manusia. Oleh karena itu, pandangan, pemikiran, serta sikap manusia terhadap modernisasi sangatlah dihargai dalam Islam, asalkan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai dalam syariat Islam. Jadi, Islam tidak melarang masyarakat untuk tidak mengikuti perkembangan zaman yang semakin modern. Malahan, Islam sangat menganjurkan, akan tetapi dalam naungan nilai-nilai syariat Islam serta tidak menyalahi norma-norma Islam itu sendiri. Bapak dosen yang saya hormati dan semua teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kita masuk poin yang ketiga atau poin yang terakhir, yaitu modernisasi ala Islam Nusantara. Modernisasi di Nusantara sangat mempengaruhi proses perubahan sosial kehidupan masyarakat yang selalu mengikuti perkembangan zaman. Modernisasi di sini juga sering disebut dengan westernisasi. Kenapa? Karena memang hampir semua teknologi yang masuk ke Nusantara berasal dari dunia barat. Modernisasi ala Islam Nusantara dapat diartikan dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya tradisional yang sudah ada dan pula tidak menutup diri dari maraknya modernisasi. Sebenarnya, segala sesuatu itu pasti memiliki dampak baik dan dampak buruk, begitu juga dengan halnya modernisasi.
Modernisasi membawa manusia pada kemajuan berpikir yang lebih cepat dan canggih, yakni dengan bantuan teknologi yang ada. Namun, dampak buruknya yakni adanya modernisasi di sini bisa mengikis tradisi yang selama ini sudah ada. Bahkan hingga saat ini masih muncul beberapa pendapat yang pro dan kontra terhadap modernisasi ini. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Dim Samsudin, yakni proses modernisasi secara perlahan dapat mengikis kebudayaan Nusantara yang bernuansa Islam. Namun di sisi lain, Profesor Khomarudin Hidayat mengatakan bahwa modernisasi harus tetap dilakukan karena bisa menjadi nilai tambah untuk Indonesia sendiri. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah benteng untuk melindungi tradisi agar tetap utuh dan tidak terkikis oleh modernisasi. Benteng tersebut tidak lain adalah agama Islam itu sendiri. Selanjutnya, masyarakat harus menyikapi hal tersebut dengan bijak sesuai dengan konteks dan substansi kebutuhan demi mempertahankan budaya dan tradisi yang sudah ada sejak dahulu. Bapak dosen yang saya hormati dan semua teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan, dalam menyikapi derasnya arus modernisasi yang datang, Islam Nusantara mempunyai cara sendiri untuk tetap mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah pesatnya modernisasi ini, yaitu dengan cara tetap mempertahankan tradisi yang sudah ada, namun dengan sedikit mengkolaborasikannya dengan budaya modern. Seperti halnya kesenian lagu, tambang Tompo Ati yang dulunya dibawakan oleh Wali Songo dalam berdakwah, kini lagu tersebut dinyanyikan kembali dengan aransemen musik modern seperti jazz, pop, dan sebagainya, tanpa mengurangi substansi sedikit pun dari isi lagu tersebut, sehingga masyarakat Islam tetap bisa menikmati alunan lagu tersebut di masa modern ini, meskipun dengan irama yang berbeda. Baiklah, mungkin hanya sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.